Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Atamimi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2021A. Saya kuliah di Stay Sebi Depok. Di sini saya insya Allah akan menjelaskan tentang fikih muamalah kontemporer yang bertemakan fikih belanja online. Oke, jadi di sini insya Allah saya akan menjelaskan yang telah saya baca secara singkat atau secara rinci terkait fikih belanja online, bagaimana kaidah atau ketentuan syariat fikih belanja online sendiri itu. Oke, jadi jual beli online itu dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan menurut standar syariah internasional AAOFI, fatwa DSN MUI terkait dengan jual beli dan ijarah. Jadi kita boleh melakukan jual beli online itu dengan ketentuan fikih yang udah ada atau yang udah tercantum menurut fatwa DSN MUI. Itu ada apa aja sih? Oke, yang pertama itu apa yang dibeli, teman-teman. Jadi apa sih yang kita beli itu, barang apa yang dibeli itu harus memenuhi kriteria. Nah, kriterianya itu yaitu yang pertama itu barangnya itu harus halal. Mungkin teman-teman sudah mengetahui mana barang yang halal dan mana barang yang haram. Nah, haramnya itu baik karena fisiknya itu seperti minuman yang memabukkan, atau non fisiknya seperti mainan yang merusak moral anak-anak. Kemudian ketika kita belanja online juga harus memprioritaskan untuk dimiliki. Jadi kita itu membeli sesuatu itu untuk kebutuhan kita, bukan apa yang diinginkan, tapi apa yang kita butuhkan, teman-teman. Agar apa? Agar supaya barang itu tidak mengakibatkan pemubaziran yang dilarang. Karena Allah juga telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal mubazirina kanu ikhwanasyayatin, yang artinya sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Oke, kemudian ketentuan barang yang selanjutnya yaitu barang yang dibeli itu harus jelas kriterianya, spesifikasinya. Kayak gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman membeli barang itu harus jelas gambarnya, harganya, ukurannya, prosesnya, pembayarannya itu harus jelas teman-teman. Karena tidak terwujud atau tidak terlihat saat transaksi pembelian agar terhindar nih dari ketidakjelasan atau goror. Karena kenapa harus benar-benar jelas? Karena agar terhindar dari goror teman-teman. Kemudian kriteria barang yang terakhir yaitu pembeli itu diberikan hak khiyar untuk membatalkan jual beli atau menerima dengan kerelaan apabila barang yang diterima itu tidak sesuai dengan pesanan. Maksudnya gini teman-teman, kita itu pembeli ini mempunyai hak ketika barang yang kita pesan itu tidak sesuai dengan kita pesan atau kita beli ketika akad atau ketika awal, maka kita itu mempunyai hak untuk mengembalikan atau untuk menukar barang yang lebih baik lagi teman-teman. Oke, ketentuan yang kedua yaitu bagaimana cara membelinya. Oke, jadi transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli itu dibolehkan teman-teman. Hal ini berdasarkan hasil keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami Divisi Fikih Organisasi Kerjasama Islam atau OKI nomor 51 tahun 1990 yang membolehkan jual beli tidak tunai, dan fatwa DSN MUI nomor 04/DSN/MUI/4/2000 tentang murabahah. Nah, jadi teman-teman berdasarkan skema jual beli antara pemilik produk dan pembeli melalui marketplace ini, penjual itu berhak teman-teman mendapatkan margin nih atas produk yang dijualnya sesuai kesepakatan, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, wal muslimuna ala syurutihim illa syaratan harrama halalan au ahalla haraman, yang artinya dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Itu merupakan ketentuan yang kedua yaitu bagaimana cara membelinya. Kemudian yang ketiga itu ketentuannya yaitu diprioritaskan berbelanja pada tempat belanja atau lapak yang bisa memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi ini teman-teman, di sini itu maksudnya
kita itu kita itu harus memprioritaskan belanja itu untuk memajukan UMKM masyarakat seperti di kaki lima atau masyarakat kalangan bawah. Jadi kita itu supaya masyarakat itu meningkatkan atau menguatkan ekonomi masyarakat setempat. Itu maksudnya poin ketiga itu. Kemudian ketentuan yang keempat, yang terakhir, yaitu berbelanja itu diniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya ketika kita meniatkan hanya untuk beribadah kepada Allah, insya Allah belanja itu akan mendapatkan pahala. Sehingga setiap berbelanja itu untuk keperluan ibadah kepada Allah, seperti membeli mainan untuk anak-anak, maka dipilihlah mainan yang kira-kira mendidik anak, bukan sekedar bermain apalagi merusak pendidikan anak. Jadi ketika kita menerapkan atau berbelanja itu karena Allah, insya Allah pahala mengalir dan akan berkah dengan berbelanja itu. Oke, jadi jual beli melalui online ini seperti melalui lapak dan sejenisnya yang biasa dilakukan dalam jual beli online itu sah, teman-teman, dengan ketentuan di atas yang merujuk pada pendapat ulama ahli fikih yang membolehkan transaksi antara penjual dan pembeli yang berbeda tempat, teman-teman. Juga pendapat mayoritas ulama yang membolehkan transaksi atas barang inden atau ready stock, tapi diserah terimakan oleh penjual online kemudian. Jadi maksudnya ini, jadi kita membeli atau membayar uang muka itu ketika akad, akan tetapi barangnya itu diserahkan sesuai kesepakatan antara pembeli dan penjual. Nah, jadi sesuai keputusan standar internasional AOP ini yang memperkenalkan ijab kabul dan serah terima melalui online apabila tradisi pasar dan otoritas mengakui hal tersebut, teman-teman. Kesimpulannya terkait fikih belanja online ini, jual beli online itu dibolehkan dengan ketentuan yang sudah saya bacakan tadi, yaitu barang yang diberi halal dan jelas spesifikasinya, barang yang dibutuhkan itu tidak ada unsur tabazir, kemudian ada hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan jika barang diterima itu tidak sesuai pesanan, dan yang terakhir yaitu serta sesuai dengan skema jual beli. Itu merupakan rangkuman atau penjelasan terkait fikih belanja online ini. Mungkin cukup sekian terkait tema ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.